Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho akan mempresentasikan proposal LTA saya yang berjudul Analisis Perkembangan Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Batanghari ditinjau dari segi pendapatan, penjual jasa, bunga, royalti, dan dividen sesuai dengan PSAK nomor 23 tentang pendapatan. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia. Tanpa air, manusia akan mengalami kekeringan dan dalam menjalani kehidupannya. Maka dari itu, air sangat dibutuhkan bagi manusia. Pengelolaan harus diatur sebagian rupa sehingga agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sumber daya air juga dikelola oleh negara melalui Perusahaan Umum Air Tirta Batanghari, Tirta Air Minum, Perumda. Padahal air merupakan sumber daya alam. Hal tersebut karena campur tangan pemerintah dalam menentukan pendistribusian kebutuhan pokok sangat krusial untuk menjaga kestabilan dan keselangsungan hidup masyarakat dalam suatu daerah. Di Kabupaten Batanghari, banyak sekali masyarakat yang tidak menikmati air bersih yang tersedia, terutama daerah terpencil atau daerah yang kurang mendapatkan air bersih. Penduduk daerah yang tinggal di daerah terpencil melakukan aktivitasnya memasak, mencuci, mandi, maupun minum selalu dengan air yang tidak sehat atau air sungai. Mereka selalu menggunakan air sungai setiap hari tanpa memikirkan apa yang terjadi di kemudian hari. Rumusan masalah. A. Bagaimana pendapatan Perumda Air Minum Tirta Batanghari Merubulian? B. Apakah pendapatan Perumda Air Minum Tirta Batanghari Merubulian telah sesuai dengan PSAK nomor 23 tentang pendapatan? Tujuan masalah. Tujuan penulisan laporan ini sebagai berikut. A. Untuk mengetahui pendapatan pada Perumda Air Minum Tirta Batanghari Merubulian. B. Untuk mengetahui apakah pendapatan Perumda Air Minum Tirta Batanghari Merubulian telah sesuai dengan PSAK nomor 23 tentang pendapatan. Bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 Pendapatan. Pendapatan adalah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut, dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Menurut Suroto, pendapatan seluruh penerimaan baik berupa barang dan jasa yang berasal dari pihak lain maupun dari hasil industri yang dinilai atas dasar sumber uang dari harta yang berlaku soal itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Accounting Principles Board oleh Theodoros Tuankota 1984 dalam buku Teori Akuntansi, pengertian pendapatan adalah pendapatan sebagai inflow of asset ke dalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa. Untuk memahami arti dari pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dalam pendapatan sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2009 dalam buku Standar Akuntansi Keuangan SAK menyebutkan bahwa pendapatan harus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila harus kas masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan perusahaan tersebut dinilai semakin maju. Begitu pula sebaliknya. Penjual jasa. Jika hasil transaksi terkait dengan penjual jasa dapat diestimasikan dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi. A. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. B. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diproses entitas. C. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Dan D. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Jika hasil transaksi terkait dengan penjual jasa tidak diestimasi dengan andal, maka pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan beban
akui, terakur yang dapat terpulihkan. Bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui atas dasar yang dijelaskan dalam paragraf 30. Jika 1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. 2. Jumlah pendapat dapat diukur dengan andal. Pendapatnya diakui dengan dasar sebagai berikut. Bunga diakui menggunakan faktor suku bunga efektif seperti yang dijelaskan di PSAK 55 revisi tahun 2006, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran paragraf 8 PA 17-20. Royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan, dan dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Jika bunga yang belum dibayar telah diakru sebelum pembelian investasi yang berbunga, maka penerimaan bunga kemudian dialokasikan antara periode sebelum pembelian dan sesudah pembelian. Hanya bagian setelah pembelian yang diakui sebagai pendapatan. Royalti diakru sesuai dengan syarat perjanjian yang relevan, dan pendapatan juga umumnya diakui sesuai dengan dasar tersebut, kecuali dengan memperhatikan hakikat perjanjian akan lebih sesuai untuk mengakui pendapatan atas dasar sistematik dan rasional yang lain. Bab 3. Metode penulisan, objek penulisan. Adapun objek penulisan ini analisis perkembangan pendapatan pada Pemda Air Minum Tirta Batanghari sesuai dengan PSAK nomor 23 tentang pendapatan penjual jasa, bunga, royalti, dan dividen. Metode penulisan. Dalam menganalisa data, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, di mana data-data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun, dan seterusnya diolah sehingga diperoleh gambaran dari masalah tersebut. Jenis dan sumber data. Jenis data. Dalam usaha pengumpulan data diperlakukan dalam penulisan ini, jenis data yang dilakukan sebagai berikut. A. Kuantitatif adalah jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan data. Umumnya data seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang jelas dan sudah ada instrumen ukurnya. B. Kualitatif disebut juga data naratif, adalah data yang dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Oleh karena itu data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena. Sumber data. Pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai dasar penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. A. Data primer, sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. B. Data sekunder merupakan data atau informasi diperoleh untuk menunjang kesempurnaan data primer melalui buku-buku pendukung yang berkaitan dengan isi yang terdapat dalam laporan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai penulisan penyusunan laporan adalah sebagai berikut. A. Wawancara, melakukan proses tanya jawab dengan pihak yang berwenang, yaitu dari pihak kantor Pemda Air Minum Tirta Batanghari mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. B. Observasi, pengamatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung aktivitas yang dijalankan Pemda Air Minum Tirta Batanghari Morobelian. C. Perpustakaan, dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur yang jadi acuan dalam memperjelas materi yang dibahas dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan yang dilakukan. Selanjutnya daftar pustaka diambil dari https://ed PSAK 23 revisi 2009 tentang pendapatan. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.